Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Arya Anugrah Girsang dengan NIM 71 2024 092. Saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara Parhorasan Talk Show hari ini. Jadi judul dari Parhorasan Talk Show ini membahas mengenai tokoh utama yaitu Jarger Habermas. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui tamu-tamu undangan yang akan menyampaikan isi dari acara-acara kita ini. Mari kita saksikan tamu pertama. Ya, perkenalkan, nama saya Jeremy Santuri dengan NIM 712024-181. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya David Mulyas Mangsong dengan NIM 71204207. Ya, dan saya sendiri, perkenalkan nama saya Febrianto Andreas C. Prisian dengan NIM 71 2024-162. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sio Sunistaku dengan NIM 71 2024-118. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Britania Elena Harlin Sajuna dengan NIM 71 2024-023. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Jerry Putra Panjaitan dengan NIM 71 2024-159. Terima kasih. Ya, setelah mendengar perkenalan singkat dari tamu-tamu undangan kita tadi, perlu kita tahu siapa sih sebenarnya Jarger Habermas ini. Jadi saya akan membacakan singkat saja biografi mengenai Jarger Habermas. Ya, Jarger Habermas sendiri adalah seorang filsuf dan sosiolog Jerman yang lahir pada 18 Juni 1929 di Düsseldorf. Ya, Jarger beliau tumbuh dalam konteks sejarah yang sangat menentukan, di mana dia tumbuh dalam pasca perang dunia kedua ketika Jerman menghadapi trauma akibat kekejaman rezim Nazi. Ya, Habermas dikenal sebagai salah satu tokoh utama generasi kedua dari mazhab Frankfurt. Dia adalah murid dari Theodor Adorno dan Max Heckmann. Fokus utama dari Habermas adalah bagaimana komunikasi rasional dapat menciptakan konsensus dalam masyarakat yang plural. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai biografi singkat tokoh kita hari ini. Kita akan masuk kepada pembicara kita yang pertama. Ya, saya jadi sedikit penasaran ini pemirsa dengan konteks pemikiran Habermas pada masa itu, di mana bagaimana pemikiran Habermas itu mempengaruhi konteks saat ini. Jadi untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari kita saksikan penjelasan dari Amang. Silakan Amang. Ya, terima kasih dari moderator. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konteks yang mempengaruhi dari pemikiran Habermas. Saya melihat bahwasanya Habermas ini dipengaruhi oleh konteks sosial politik yang terjadi di Jerman pasca Perang Dunia Kedua, dan itu juga mempengaruhi pemikirannya karena ada kekejaman Nazi pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi konteks pemikirannya dia juga mengembangkan harus adanya teori komunikasi dan demokrasi. Jadi ketika teori demokrasi dan komunikasi itu harus bersifat instrumental atau juga harus ada ilmu pengetahuan modern juga yang mempengaruhi itu. Jadi Habermas ini juga hidup dalam masa perubahan sosial dari masyarakat yang tradisional menuju kepada masyarakat yang modern dan sekuler. Jadi dia juga mencampur adukkan teorinya karena pada masa di konteksnya di Eropa Barat, agama semakin kehilangan otoritasnya. Dia kehilangan identitasnya dari agama tersebut. Jadi ketika Habermas melihat ini, dia mencatat bahwa agama harus memiliki tetap daya hidup dan juga memberikan orientasi moral dan makna esensial dalam masyarakat plural. Jadi Habermas itu mempengaruhi pemikirannya juga. Yang terakhir, masyarakat post-sekuler, yakni masyarakat yang mengakui kehadiran terus-menerus dan dimensi religius dalam kehidupan publik modern. Jadi kira-kira begitu sedikit
mempengaruhi dari pemikiran Habermas sehingga dia mampu menjelaskan nanti teori selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Amang Jeremy yang telah menyampaikan sedikit mengenai konteks yang mempengaruhi pada masa itu. Jadi selanjutnya, seperti yang telah disampaikan oleh Amang tadi, ada menyinggung sedikit mengenai teori tindakan komunikatif. Jadi saya sedikit bertanya-tanya dalam pikiran saya. Oleh karena itu, mari kita saksikan penjelasan dari Amang yang kedua. Silakan Amang. Ya, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan inti dari pemikiran teori jargon Habermas seperti yang sudah disampaikan tadi oleh saudara Bapak Jeremia. Teori tindakan komunikatif merupakan inti dari pemikiran sosiologis jargon Habermas. Ia mengembangkan teori ini sebagai respon terhadap dominasi rasional instrumental dalam masyarakat modern pada zaman itu, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu zaman setelah pasca Perang Dunia Kedua akibat kekejaman Nazi Hitler pada masa itu, yang cenderung melihat bahwa manusia itu hanya sebagai objek produksi dan efisiensi. Sebagai alternatif, maka Habermas memperkenalkan rasional komunikatif, yang artinya yaitu bagaimana kita dapat berbicara di ruang publik, tetapi dengan pemikiran-pemikiran yang rasional dan pemikiran-pemikiran yang terbuka kepada umum. Nah, dalam konteks agama tentu teori ini sangat relevan karena menggeser pemahaman agama dari sekedar sistem doktrin atau praktik kepada komunikasi simbolik. Artinya ritual, doa, dan khotbah bukan hanya lagi sebagai aktivitas ibadah privat, namun bisa berpartisipasi di tengah-tengah diskusi ruang publik. Maka dari hal itu tentu agama berperan penting kepada teori tindakan komunikatif yang disampaikan oleh jargon Habermas sendiri, karena agama bisa menjawab segala bentuk permasalahan atau pergumulan masyarakat pada konteks yang plural tersebut. Nah, tetapi hal-hal seperti halnya yang supranatural dalam keagamaan itu tidak bisa dijelaskan dalam ruang publik karena hal itu menyangkut rasionalitas dan bagaimana hal itu dengan bahasa-bahasa umum. Tetapi misalnya yang ditekankan oleh agama kasih, bagaimana kita saling membantu, saling memberi, hal itu yang ditekankan agama karena hal itu bisa dikomunikasikan atau dijelaskan dengan rasional dan dapat diterima oleh umum. Namun, inti dari pemikiran jargon Habermas sendiri yaitu tindakan komunikatif, bagaimana agama membuka diri dalam komunikasi dalam ruang publik, menjelaskan apa itu agama sendiri dan bagaimana agama dapat berperan dalam komunikasi di tengah masyarakat untuk menjawab atau memberi solusi terhadap masalah yang berkembang pada zaman itu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait teori tindakan komunikatif dari jargon Habermas. Terima kasih. Jadi begitu teman-teman penjelasan yang disampaikan oleh Amang Febrianto. Cukup menarik bukan? Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Abang Gila, Bang David Simangunsorn. Silakan kepada. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi di ruang publik dan diskursus agama, yang di sini menjelaskan gagasan tentang ruang publik itu, yaitu area sosial tempat warga negara berdiskusi secara rasional mengenai kepentingan bersama. Ruang ini tidak berada di bawah kontrol negara maupun pasar, melainkan merupakan wilayah
diskursus yang idealnya terbuka dan bebas dari dominasi. Jadi dalam konteks ini, Habermas menyadari pentingnya mengatur bagaimana agama dapat masuk ke dalam ruang publik tanpa merusak prinsip rasionalitas dan demokrasi. Setelah itu, Habermas menolak gagasan bahwa agama harus sepenuhnya disingkirkan dari ruang publik. Kenapa? Karena ia mengusulkan bahwa keyakinan religius boleh dibawa ke dalam perdebatan publik oleh warga negara. Syaratnya adalah argumen religius tersebut harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sekuler dan dapat dipahami oleh semua pihak terlepas dari latar belakang kepercayaan mereka. Ini yang disebut terjemahan translation proviso. Habermas juga menegaskan bahwa negara demokratis harus tetap netral secara religius, tetapi tidak boleh membangunkan suara religius dalam masyarakat sipil. Dalam praktiknya, hal ini memungkinkan agama untuk tetap relevan sebagai sumber moral dalam demokrasi modern, selama ia tidak mendominasi secara dogmatikas. Setelah itu, konsep ruang publik ini menurut Habermas memungkinkan agama berperan aktif mencederai prinsip sekularisme, yaitu jalan tengah antara sekularisme radikal dan teokrasi. Dalam masyarakat plural, pendekatan ini penting untuk mendorong partisipasi semua warga sekuler maupun religius dalam membangun konsekuensi sosial. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan menurut ruang publik dan diskursus agama. Sekian. 3. Ya, jadi itu dia teman-teman penjelasan singkat yang telah disampaikan oleh Abang David. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari pembicara kita selanjutnya, yaitu Gary Panjaitan. Dipersilahkan. Terima kasih untuk Arya sebagai moderator. Di sini saya akan menambahkan mengenai agama dalam masyarakat sekuler yang menjadi konsep dari Jürgen Habermas tersebut. Konsep ini adalah salah satu kontribusi penting dalam memahami dinamika agama di era modern. Istilah ini merujuk pada pengakuan bahwa modernisasi dan sekularisasi tidak sepenuhnya menghilangkan peran agama. Justru di tengah masyarakat plural dan demokratis, agama tetap hidup dan seringkali kembali ke ruang publik dengan peran yang baru. Kemudian Habermas juga melihat bahwa banyak masyarakat barat, khususnya di Eropa, mengalami kebangkitan kembali kesadaran religius setelah dekade panjang dominasi sekularisme. Fenomena global seperti migrasi, konflik identitas, dan krisis etika telah membuat agama kembali menjadi sumber penting bagi orientasi sosial, individu, dan komunitas. Karena itu, menurut Habermas, masyarakat harus belajar hidup berdampingan dalam kerangka postsekuler, yaitu dengan mengakui bahwa kepercayaan, religius, dan rasionalitas pluralisme saling berdialog secara produktif. Kemudian dalam masyarakat postsekuler tidak ada kelompok yang memiliki hak istimewa atas kebenaran. Inilah yang dimaksud oleh Jürgen Habermas. Warga yang sekuler harus terbuka terhadap kontribusi moral dan etis dari warga yang beriman. Sementara komunitas religius harus bersedia menyampaikan keyakinannya dalam bentuk komunikatif dan inklusif. Tujuannya adalah membentuk masyarakat deliberatif yang menjunjung tinggi keberagamaan. Dan di sini Habermas sangat menjunjung tinggi yang namanya komunikatif secara inklusif, tidak secara eksklusif. Dengan pendekatan ini, Habermas memberikan ruang bagi agama untuk tidak hanya bertahan dalam modernitas, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam pembentukan tata sosial yang adil dan demokratis. Terima kasih. Ya, jadi itu dia pemirsa penjelasan singkat yang telah disampaikan oleh saudara Gary. Jadi selanjutnya kita masuk kepada pembahasan materi oleh saudari Sio. Dipersilakan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang agama sebagai sumber etika dan moral. Dari pemahaman Habermas, dia menekankan agama sebagai salah satu sumber penting bagi etika dan moral publik dalam masyarakat demokratis. Dia menyadari bahwa banyak nilai-nilai universal seperti keadilan, solidaritas, pengampunan, dan kasih sayang memiliki akar yang dalam tradisi keagamaan. Oleh karena itu, mengabaikan agama sebagai sumber moral akan merugikan masyarakat, terutama dalam upaya membangun nilai budaya masyarakat yang dalam kerangka etika yang dikembangkan oleh Habermas ini, semua warga dapat berpartisipasi dalam perumusan norma dan kebijakan sosial, melayani diskusi rasional dan terbuka. Dalam proses ini, pandangan religius diakui sah sejauh ia dikomunikasikan dengan cara yang dapat dipahami dan dipertimbangkan oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki kepercayaan yang sama. Jadi, agama ini tidak ditolak, melainkan diajak untuk berkontribusi secara deliberatif. Habermas ini juga berpendapat bahwa dalam situasi krisis moral atau kehilangan otoritas nilai masyarakat modern, seringkali kekurangan sumber daya etis. Di sanalah agama dapat memainkan peran sebagai nilai-nilai yang menginspirasi solidaritas dan tanggung jawab bersama. Namun kontribusi agama ke ruang publik ini tetap memerlukan proses penerjemahan ke dalam bahasa rasional. Ini bukan untuk mereduksi makna religius, tetapi agar nilai-nilai tersebut dapat masuk dalam diskursus publik yang demokratis dan institusi. Dengan demikian, Habermas menawarkan cara baru melihat agama bukan sebagai penghalang demokrasi, melainkan sebagai mitra dan membangun masyarakat etis dan demokratis. Terima kasih. Ya, jadi itu dia penjelasan singkat yang telah disampaikan oleh Saudari Sio. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan oleh materi yang akan disampaikan oleh Saudari Ellen. Maaf, kami persilakan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kritik terhadap sekularisme radikal. Jadi Habermas adalah seorang filsuf sosial terkemuka. Dia menyampaikan bahwa kritik tajam terhadap apa yang disebutkan sebagai sekularisme radikal, yaitu pandangan bahwa semakin modern sesuatu masyarakat, maka agama akan otomatis menghilang dari ruang publik. Nah, dari pandangan ini dulunya sangat berpengaruh terutama dalam teori sekularisme klasik. Nah, namun menurut Habermas, pandangan itu terbukti keliru, baik secara fakta maupun secara prinsip. Nah, secara empiris, agama justru tetap hidup dan bahkan bangkit dalam berbagai bentuk, baik sebagai komunitas moral, gerakan sosial, maupun dalam politik identitas. Nah, ini menunjukkan bahwa agama masih memiliki daya hidup yang kuat, bahkan di negara-negara maju sekalipun. Nah, karena itu pandangan ini yang sepenuhnya menghapus agama dari ruang publik dianggap sudah tidak relevan dalam konteks masyarakat plural saat ini.
Secara normatif, Habermas menilai bahwa sekularisme radikal cenderung tidak demokratis. Nah, ia menutup ruang bagi kontribusi masyarakat religius dalam percakapan publik. Nah, padahal dalam negara demokratis, setiap warga baik yang religius maupun yang sekuler seharusnya bisa menyampaikan argumen dan nilai-nilai secara terbuka. Nah, di sini Habermas tidak menyerukan kembalinya agama ke pusat kekuasaan atau ke bentuk toleransi. Nah, ia justru menawarkan pendekatan yang dialogis di mana rasionalitas religius dan sekuler dapat saling bertemu dan saling belajar satu sama yang lain. Nah, ia menyarankan agar nilai-nilai religius ini bisa diterjemahkan dalam bahasa yang umum yang bisa dipahami oleh semua warga agar tetap bisa menjadi bagian dari diskusi publik. Nah, dengan demikian Habermas memberitakan sebuah tawaran konstruktif untuk membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. Nah, di mana ruang publik tidak didominasikan oleh satu suara saja, tetapi diisi oleh keberagaman pandangan termasuk pandangan yang berasal dari iman. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh pembicara yang telah hadir pada hari ini, yang telah sedia memberikan waktu untuk menyampaikan materi yang cukup baik bagi kita. Jadi para penonton juga telah mengerti apa-apa saja yang menjadi teori, bagaimana teori dari jargon Habermas ini. Jadi kami kelompok 5 pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari. Terima kasih.